Selamat datang di Rangkuman Duniaku. Di sini, setiap kisah bukan sekadar cerita, tapi jendela untuk memahami dunia. Episode kali ini kita akan mengulas tentang sejarah perang sampit antara suku Dayak dan Madura. Berikut kisahnya. Bayangkan sebuah kota kecil di tepi Sungai Mentaya, di tengah hutan Kalimantan yang rimbun. Sampit, kota yang dulunya tenang, di mana suara deru kapal kelotok di sungai lebih sering terdengar dibanding teriakan kemarahan. Di pasar, orang-orang berdesakan, berbelanja, tawar-menawar harga ikan segar, sayur mayur, dan rempah-rempah. Anak-anak berlarian di gang sempit, tertawa, tak peduli mereka berasal dari suku Dayak atau Madura. Semua tampak seperti kehidupan biasa, hingga akhirnya hari itu datang. Sebuah malam yang mengubah segalanya. Langit sampit yang biasanya gelap dan sunyi mendadak diterangi kobaran api. Bau kayu terbakar bercampur dengan asap hitam yang mengudara, menusuk hidung dan merangsek masuk ke rumah-rumah. Jalan-jalan yang sore harinya dipenuhi tawa, berubah jadi lorong sepi penuh ketegangan. Suara benda tajam yang beradu, teriakan minta tolong, dan langkah kaki tergesa-gesa menyatu menjadi simfoni horor. Bayangkan, satu keluarga terkunci di rumahnya. Lampu-lampu sengaja dimatikan, berharap orang-orang di luar tidak menyadari keberadaan mereka. Anak kecil digendong erat oleh ibunya, tangisnya ditahan, seolah suara sekecil apapun bisa menjadi alasan untuk terbunuh malam itu. Ayah mereka berdiri di depan pintu dengan parang usang di tangannya, bukan untuk menyerang, tapi untuk bertahan hidup. Tapi pertanyaannya, bagaimana sebuah kota yang tampak damai bisa meledak dalam satu malam? Apakah benar ini murni konflik antar suku? Atau ada sesuatu yang lebih dalam? Sesuatu yang sudah lama mengendap, seperti api dalam sekam. Perang sampit bukanlah sebuah peristiwa yang terjadi begitu saja. Ini bukan sekadar amarah sesaat atau bentrokan spontan. Ada akar yang tumbuh jauh sebelum malam berdarah itu datang. Akar yang terbentuk dari kesenjangan, ketidakadilan, dan luka sosial yang tak terlihat. Kita seringkali hanya mendengar cerita permukaannya, tentang pertumpahan darah, tentang korban, tentang kekerasan. Tapi jarang sekali kita bertanya, mengapa? Apa yang sebenarnya membuat dua kelompok yang pernah hidup berdampingan tiba-tiba berubah menjadi musuh? Inilah yang akan kita bahas. Dari awal mula masuknya gelombang transmigrasi besar-besaran di Kalimantan, hingga bagaimana ketegangan sosial perlahan-lahan terkumpul, seperti air yang mendidih dalam panci tertutup rapat. Sampai akhirnya, ledakan itu tak bisa dicegah lagi. Ini bukan hanya tentang sejarah, ini tentang manusia, tentang bagaimana perasaan takut, marah, dan dendam bisa membakar sebuah kota. Selamat datang di kisah kelam perang sampit. Mari kita gali lebih dalam. Bukan untuk membuka luka lama, tapi untuk belajar agar sejarah ini tak pernah terulang. Latar belakang sosial dan budaya. Sebelum malam berdarah itu, Sampit hanyalah kota kecil di Kalimantan Tengah. Sebuah tempat di mana Sungai Mentaya mengalir tenang, membelah hutan-hutan lebat, dan menjadi urat nadi kehidupan bagi penduduknya. Di pasar-pasar tradisional, aroma ikan segar bercampur dengan wangi rempah. Suara pedagang menawarkan dagangannya, dan tawa anak-anak yang bermain di sudut jalan. Di kota ini, dua kelompok besar hidup berdampingan. Suku Dayak, penduduk asli Kalimantan, dan suku Madura, yang datang melalui program transmigrasi sejak era Orde Baru. Dua budaya yang berbeda, bukan hanya dalam bahasa, pakaian, atau tradisi, tapi juga cara mereka memandang kehidupan. Suku Dayak dengan akar leluhur yang kuat, hidup selaras dengan alam. Bagi mereka, hutan bukan sekadar sumber daya, tapi rumah spiritual, tempat roh leluhur bersemayam. Mereka memegang teguh adat dan kepercayaan, di mana hukum adat menjadi kompas moral dalam menjalani hidup. Harga diri, tanah, dan warisan nenek moyang adalah hal yang tak bisa ditawar. Di sisi lain, orang Madura datang ke Kalimantan dengan harapan baru.
Mereka meninggalkan kampung halaman di pulau yang tandus demi kehidupan yang lebih baik. Transmigrasi menjanjikan tanah garapan dan penghidupan yang layak. Mereka dikenal ulet, tangguh, dan berani mengambil risiko. Sebuah karakter yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup di tanah yang asing. Awalnya, kedua kelompok ini hidup berdampingan. Di pasar, mereka saling bertemu. Orang Dayak membawa hasil hutan, sementara orang Madura menawarkan hasil tani dan ternak. Di permukaan, semuanya tampak harmonis. Tapi, di bawahnya, ada bara kecil yang perlahan membara. Masalah muncul ketika ketimpangan mulai terasa. Banyak warga Dayak merasa bahwa tanah leluhur mereka semakin menyempit, tergusur oleh program transmigrasi. Lahan-lahan yang dulu menjadi sumber kehidupan mereka perlahan berubah menjadi kebun sawit, lahan pertanian, atau pemukiman baru bagi para pendatang. Di sisi lain, orang Madura pun menghadapi tantangannya sendiri. Meski dijanjikan kehidupan yang lebih baik, kenyataannya tak semudah itu. Mereka harus bekerja keras, kadang lebih keras dari yang mereka bayangkan, demi membuktikan bahwa mereka pantas hidup di tanah itu. Tapi kerja keras ini, bagi sebagian orang Dayak, justru dianggap sebagai ancaman, bukan karena mereka membenci, tapi karena mereka takut semakin tersingkir di tanah mereka sendiri. Bayangkan sebuah ember yang terus diisi air, setetes demi setetes. Ketegangan sosial ini seperti air yang tak pernah berhenti mengalir hingga ember itu perlahan penuh. Satu tetes terakhir dan semuanya tumpah. Sayangnya, perbedaan budaya dan latar belakang ini tak pernah benar-benar dijembatani. Tidak ada ruang untuk berdialog, untuk memahami perspektif satu sama lain. Yang ada hanyalah prasangka yang tumbuh diam-diam. Orang Dayak mulai melihat orang Madura sebagai pendatang yang merebut tanah mereka. Orang Madura melihat orang Dayak sebagai ancaman yang tak bisa diprediksi. Padahal mungkin keduanya sama-sama korban. Korban dari kebijakan yang tak memikirkan bagaimana menggabungkan dua budaya besar dalam satu ruang. Korban dari janji kesejahteraan yang tak pernah benar-benar mereka rasakan. Dan disinilah awal dari segalanya, di sebuah kota kecil bernama Sampit, di mana dua kelompok yang seharusnya bisa hidup berdampingan, justru dipisahkan oleh dinding ketakutan dan kesalahpahaman. Sebelum akhirnya, perang itu pecah. Pemicu konflik, api yang membakar sekam. Sebuah konflik besar tak pernah lahir dari satu kejadian semata. Ia seperti api dalam sekam, membara perlahan, tak terlihat, sampai akhirnya angin datang dan kobarannya tak bisa lagi dikendalikan. Sampit, awal tahun 2001. Kota itu tampak seperti biasanya, sibuk, penuh aktivitas. Tapi di balik keseharian itu, ketegangan sudah mulai mengendap. Bukan hanya karena perbedaan budaya antara suku Dayak dan Madura, tapi juga karena akumulasi rasa tidak adil yang menumpuk bertahun-tahun. Di satu sisi, banyak warga Dayak merasa mereka mulai kehilangan cengkeraman atas tanah leluhur mereka. Lahan-lahan yang dulu menjadi sumber hidup perlahan berubah jadi kebun sawit atau pemukiman baru. Mereka khawatir, bukan hanya tentang tanah, tapi juga tentang hilangnya identitas. Bagi mereka, tanah bukan sekadar sumber penghidupan, tapi warisan spiritual dari nenek moyang. Di sisi lain, warga Madura juga memendam keresahan mereka sendiri. Datang sebagai bagian dari program transmigrasi, mereka menghadapi kenyataan yang jauh berbeda dari janji awal. Tanah yang dijanjikan tak selalu subur. Mereka harus bekerja keras, bahkan lebih keras dari yang mereka bayangkan. Untuk bertahan hidup, mereka dikenal gigih, ulet, dan pantang menyerah. Tapi itu justru sering disalahartikan sebagai sikap agresif oleh sebagian warga lokal. Seperti dua gelas yang sama-sama hampir penuh, sedikit saja percikan, maka isinya akan tumpah. Dan percikan itu akhirnya datang. Semuanya bermula dari satu insiden kecil di awal Februari 2001, sebuah perkelahian antar pemuda. Beberapa sumber menyebutkan insiden itu dipicu oleh kesalahpahaman antara sekelompok pemuda Dayak dan Madura.
Apa sebab pastinya hingga kini masih simpang siur. Ada yang mengatakan karena masalah pribadi, ada pula yang menyebut soal utang piutang. Tapi satu hal yang pasti, perkelahian itu memicu gelombang kemarahan yang jauh lebih besar. Kabar tersebar dengan cepat, dari mulut ke mulut, dari satu kampung ke kampung lainnya. Dan di tengah kondisi sosial yang sudah panas, isu-isu liar mulai bermunculan. Ada yang mengatakan seorang pemuda Dayak diperlakukan tidak adil. Ada juga rumor bahwa kelompok Madura tengah merencanakan serangan balasan. Informasi simpang siur ini seperti bensin yang dituangkan ke atas api kecil. Orang-orang mulai gelisah. Malam-malam berikutnya, suasana kota berubah. Rumah-rumah mulai dikunci lebih awal. Di beberapa sudut, kelompok-kelompok kecil berkumpul. Wajah-wajah mereka tegang, penuh curiga. Ketakutan berubah menjadi kemarahan. Dan kemarahan seperti biasa butuh pelampiasan. Puncaknya terjadi pada tanggal 18 Februari 2001. Bentrokan meledak. Tak lagi sekadar adu mulut atau perkelahian antar individu. Ini berubah menjadi kekerasan massal. Rumah-rumah dibakar. Jalanan dipenuhi teriakan. Orang-orang berlarian. Tak lagi jelas siapa yang diserang dan siapa yang menyerang. Bayangkan sebuah kota kecil yang biasanya sunyi, kini dipenuhi suara kaca pecah, kayu terbakar, dan jeritan minta tolong. Malam itu, Sampit bukan lagi kota kecil yang damai. Ia telah berubah menjadi medan perang. Yang membuat semuanya semakin tak terkendali adalah kecepatan informasi yang tersebar. Rumor bahwa ada korban dari salah satu pihak hanya memperkeruh keadaan. Ditambah lagi, isu provokatif yang menyebar di tengah masyarakat membuat batas antara kebenaran dan kebohongan semakin kabur. Dan disinilah letak tragedinya. Banyak orang yang bertempur bukan karena mereka tahu apa yang sebenarnya terjadi, tapi karena mereka takut atau marah, atau keduanya. Perang Sampit bukanlah peristiwa yang meledak begitu saja. Ia adalah hasil dari tumpukan luka sosial yang tak pernah sembuh, ketidakadilan yang tak pernah diakui, dan ketakutan yang tak pernah dikendalikan. Dan malam itu, api yang membakar sekam akhirnya menyala. Kronologi Perang Sampit. Malam itu, 18 Februari 2001, Sampit bukan lagi kota kecil yang tenang di tepi Sungai Mentaya. Dalam hitungan jam, kedamaian berubah menjadi kepanikan. Api membumbung tinggi, menerangi langit malam dengan cahaya kemarahan. Rumah-rumah dibakar, jalanan yang biasanya sibuk dengan aktivitas pasar gini dipenuhi bayangan manusia yang berlarian, bukan untuk pulang, tapi untuk menyelamatkan diri. Semua bermula dari bentrokan di sebuah kawasan pemukiman, tempat dua kelompok saling berhadapan, suku Dayak dan suku Madura. Awalnya hanya suara teriakan dan dorong-dorongan, tapi tak butuh waktu lama sebelum senjata tajam terhunus dan darah pertama tertumpah. Seolah menjadi aba-aba, kekerasan mulai menyebar. Rumah-rumah milik warga Madura menjadi sasaran. Api dinyalakan, pintu-pintu digedor, dan jeritan minta tolong bergema di antara suara kayu yang retak terbakar. Warga Madura yang ketakutan mencoba bertahan di dalam rumah mereka. Sebagian berhasil kabur, sebagian lainnya tak pernah keluar. Di sisi lain, warga Dayak yang dipenuhi amarah turun ke jalan dengan mandau, senjata tradisional mereka. Tapi bagi mereka, malam itu, mandau bukan sekadar pusaka adat. Ia menjadi simbol kemarahan, dendam, dan ketakutan yang selama ini terpendam. Kekerasan tak berhenti di situ. Pagi harinya, suasana kota semakin mencekam. Jalan-jalan penuh dengan puing-puing bangunan yang hangus. Aroma asap bercampur dengan bau besi karat dan tanah basah. Warga yang selamat hanya bisa bersembunyi, berharap tak ada yang menemukan mereka. Namun, bentrokan tak hanya terjadi di Sampit. Berita tentang kekerasan ini menyebar dengan cepat, bagaikan api yang merembet ke desa-desa di sekitarnya. Palangkaraya, Pangkalan Bun, hingga daerah pedalaman Kalimantan Tengah. Kengerian bertambah ketika ritual adat mulai dilakukan.
Bagi sebagian warga Dayak, konflik ini bukan hanya tentang pertumpahan darah, tapi juga soal harga diri dan tradisi. Ada sebuah istilah yang muncul dalam tragedi ini, Pangayau, sebuah ritual perang kuno Dayak yang dilakukan untuk membalas dendam. Yang lebih mengerikan, praktik Pangayau ini diiringi dengan tindakan mengerikan lainnya, pemenggalan kepala. Kepala musuh dianggap sebagai simbol kemenangan, sebuah praktik lama yang kembali muncul di tengah konflik. Bayangkan, jalanan yang dipenuhi ketakutan, tubuh-tubuh tak bernyawa, dan di tengah kekacauan itu, warga hanya bisa berdoa agar mereka dan keluarga bisa bertahan hidup hingga esok hari. Pemerintah bergerak, tapi terlambat. Aparat keamanan dikirim untuk meredam kerusuhan, namun situasinya sudah terlalu kacau. Pos-pos keamanan didirikan, tapi bentrokan terus meluas. Di sisi lain, ribuan warga Madura berbondong-bondong menuju pelabuhan dan bandara. Mereka tak lagi memikirkan barang-barang mereka. Satu-satunya tujuan adalah keluar dari Sampit, dari Kalimantan, dan kembali ke tempat yang lebih aman. Kapal-kapal pengungsi penuh sesak. Orang tua menangis memeluk anak mereka. Beberapa orang hanya membawa pakaian di badan. Banyak yang tak tahu harus kemana. Yang mereka tahu, mereka hanya ingin hidup. Salah satu saksi mata pernah berkata, "Saya melihat dengan mata kepala sendiri. Orang-orang berlarian, rumah-rumah dibakar, dan saya hanya bisa memeluk anak-anak saya, berharap kami tidak menjadi korban berikutnya." Selama berhari-hari, Sampit berubah menjadi kota mati. Tak ada aktivitas pasar, tak ada suara kapal kelotok di sungai. Yang ada hanya ketegangan dan kesunyian yang menakutkan. Perang Sampit berlangsung selama hampir seminggu, meninggalkan luka yang dalam, bukan hanya di tubuh, tapi juga di hati mereka yang selamat. Ribuan warga Madura diungsikan ke Surabaya dan kota-kota lain di Jawa. Banyak dari mereka yang tak pernah kembali. Sementara itu, warga Dayak pun tak sepenuhnya merasa menang. Mereka kehilangan banyak hal, bukan hanya karena konflik, tapi juga karena perdamaian yang hancur dan ketakutan bahwa sejarah ini bisa terulang kapan saja. Inilah kronologi kelam dari Perang Sampit, sebuah tragedi yang tak hanya merenggut nyawa, tapi juga merenggut harapan akan kedamaian. Dan pertanyaannya kini, setelah semua ini, bisakah luka itu benar-benar sembuh?